Millennials Radio. Be creative, be you. Udah malam nih, saatnya kamu healing dengan lagu-lagu dan berbagai pembahasan yang bikin pikiranmu makin tenang di zona healing malam. Millennials Radio, be creative, be you. Menuju Milwi, where youth expression live. Hai creative people, kembali lagi bersama aku Kinan yang siaran langsung dari Cirebon di program kesayangan kamu, Zona Healing Malam. Aku bakal nemenin malamnya creative people selama 2 jam ke depan dari pukul 20 sampai 22 WIB, 21 sampai 23 WITA, 22 sampai 00 waktu Indonesia Timur. Buat creative people yang mau request lagu biar malam kamu makin damai, drop aja langsung lagunya ke WhatsApp kita di 087743136010 atau boleh juga DM ke Instagram kita di @millennialsradioid. Creative people, kalian pernah gak sih ngerasa lagi duduk sendirian terus tiba-tiba kepikiran soal kehidupan, tentang orang yang menurut kalian ini baik banget, tapi kok hidupnya banyak cobaan? Tapi orang yang sebaliknya malah kelihatan hidupnya adem ayem. Emang semesta itu adil ya? Topik malam ini yaitu semesta selalu menghitung, sesuatu yang menjadi hukum alam. So, pantengin terus program kesayangan kamu ya creative people, tetap di Zona Healing Malam. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Kinanti Pitrotul dari Cirebon, Jawa Barat. Millennials Radio, be creative, be you. Menuju Milvi, where youth expression lives. Creative people, kalau misalkan kita ngomongin soal hidup, terkadang ada sesuatu yang sederhana tapi sering banget kita lupain. Sesuatu yang sebenarnya jadi hukum alam yang gak bisa kita hindari atau yang sering kita tahu yaitu tabur tuai. Ibarat apa yang kita tanam itulah yang kita dapat. Apa yang kita lakukan pada akhirnya akan kembali lagi pada kita. Mungkin kamu bisa coba bayangin kalau hidup kita itu ibarat ladang yang luas ya creative people. Setiap hari tanpa kita sadari, kita selalu menabur benih di ladang tersebut. Benih yang bisa berupa kata-kata, sikap, tindakan, bahkan pikiran kecil yang kita biarkan tumbuh. Kalau kamu nih creative people menanam padi, ya hasilnya pasti padi. Kalau menanam jagung, pasti hasilnya jagung juga kan ya. Mustahil kalau kita menanam duri tapi berharap dapat bunga mawar. Ya sama halnya kayak kebaikan dan keburukan. Kita nggak bisa selalu berharap hidup ini dipenuhi dengan kebahagiaan kalau yang kita tabur ke orang lain adalah luka, kebohongan, atau pengkhianatan. Sebaliknya, sekecil apapun benih kebaikan yang kamu tabur nih, dia nggak akan pernah hilang. Contoh kecilnya, satu senyuman yang kamu kasih ke orang asing di jalan, bisa jadi hal itu bikin dia semangat lagi untuk jalanin harinya. Satu kali kamu angkat telepon teman kamu nih yang lagi hancur-hancurnya, bingung dia itu mau curhat ke siapa, bisa jadi itu nyelamatin dia dari keputusasaan. Tapi creative people, masalahnya banyak orang tuh yang gak sadar. Mereka pikir hal kecil yang mereka lakukan, kebaikan kecil yang mereka lakukan itu gak ada artinya. Mereka kira hanya tindakan besar yang dihitung. Padahal semesta itu detail dan adil banget creative people. Setiap hal kecil yang kamu lakukan, kebaikan kecil yang kamu lakukan itu masuk ke dalam catatan. Dan suatu saat nanti catatan itu akan balik lagi ke kamu, lengkap dengan bunga-bunganya. Mungkin kamu mendapatkan hal yang lebih besar dari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan. Creative people,
Pernah gak sih kamu ngerasa kalau apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan nih, itu ngerasanya sia-sia kalau kita lagi ngalamin kesulitan? Why? Kenapa dunia ini seperti tidak adil? Dunia ini tuh gak memihak ke kita, padahal kan kita udah baik sama orang itu. Tapi kok kenapa ya lingkungan kita tuh kok begini? Gak sesuai sama ekspektasi aku. Kok aku malah dikasih cobaan, aku malah dikasih ujian. Ini gak sesuai sama apa yang aku lakukan. Pastinya merasa gak adil kan ya, creative people. Tapi ngelihat orang-orang yang mohon maaf nih, mungkin melakukan suatu kesalahan atau kejahatan pada orang lain, tapi kalau dilihat-lihat kok hidupnya mulus banget ya, kayak gak ada cobaan gitu, adem ayem. Tapi ya tanpa kita sadari, sebenarnya alam itu sudah membalaskan apa yang kita perbuat. Contoh sederhananya ya, kalau kita lagi keluar rumah nih, ternyata tas kita kebuka dan ada yang ngingetin, atau hari-hari kita tuh lagi hancur-hancurnya, tiba-tiba ada yang ngasih senyum ke kita. Suatu hari kamu lagi mau nyebrang jalan, tapi gak bisa karena lagi rame banget kendaraan yang melintas. Ada yang nolong buat nyebrang. Itu juga merupakan balasan-balasan dari apa yang kita lakukan sebelumnya, creative people. Tapi kita terkadang gak menyadari akan hal itu ya. Karena ya memang terlihat sepele atau sederhana, sehingga kebanyakan orang gak menyadarinya. Ya jadi ngerasanya kebaikan yang kita lakukan itu gak terbalaskan. Tapi coba deh creative people, kita bersyukur. Mensyukuri setiap apapun yang terjadi di hidup kita. Ikhlas dalam menolong orang lain. Pasti kalian bakal sadar bahwa perbuatan atau perlakuan baik kalian terhadap orang gak akan sia-sia karena itu. Benih yang kita tanam itulah yang kita tuai. Oke, lanjut. Setelah jeda yang satu ini ya, creative people, jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kamu, Zona Healing Malam. This is Zona Healing Malam on Millennials Radio. Millennials Radio, be creative, be you. Menuju Milvi, where your expression lives. Hai creative people, kembali lagi bersama aku Kinan di program Zona Healing Malam. Creative people, kalau ngomongin soal feedback, pasti semua orang tuh ingin mendapatkan feedback yang sesuai atau mungkin yang lebih baik lagi ya. Dan gak sedikit juga dari kita yang berpikir kayak gini, aku udah baik, aku udah sabar, aku udah mau ngalah, tapi kok kebaikanku gak ada hasilnya, nihil. Atau mungkin sebaliknya, dia tuh udah nyakitin aku, udah bikin aku sedih, tapi kok hidupnya adem ayem aja. Di sini kita sering salah paham, creative people. Kita kira kebaikan harus langsung dibayar lunas. Kita kira keburukan harus langsung kena balas atau kena imbasnya. Padahal semesta itu nggak bekerja secara instan. Dia punya cara sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Coba deh bayangin sama kamu, creative people. Semesta itu kayak orang akuntan besar. Semua ada hitungannya. Setiap kali kamu melakukan sesuatu langsung dicatat. Sekecil apapun tetap ada dalam buku besar kehidupan. Kalau hari ini nggak ditagih bukan berarti hilang kan? Sama kayak hutang nih, creative people. Nggak ditagih hari ini, tapi kan suatu saat nanti akan ditagih. Ya, yang namanya juga hutang. Dan yang menariknya itu, semesta nggak pernah salah hitung. Dia tahu siapa yang berhutang, siapa yang berhak menerima. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk membayar, kapan saat yang tepat untuk mengembalikan. Kita aja yang nggak sabar untuk nunggu prosesnya. Jadi, buat kalian yang selalu melakukan kebaikan, mau itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, tetap sabar ya, karena semua itu akan terbayarkan pada saat yang tepat.
Kalau saat ini kamu lagi ngerasa hal yang sama, obrolan malam ini berarti cocok banget buat kamu. Karena kita di sini bakalan ngobrol santai tentang hal-hal yang mungkin kita rasa itu sia-sia. Padahal ya, kalau misalkan diingat lagi, diperdalam lagi, semua itu nggak ada yang sia-sia. Creative people, tetap semangat ya. Tetap jadi orang baik. Tetap jadi orang yang baik ke orang-orang yang kamu percaya. Tetap jadi orang yang membantu orang lain dengan ikhlas, karena semesta pun pasti akan menilainya, dan suatu saat nanti apa yang kamu perbuat pastinya akan kembali lagi sama kamu. Kita lanjut ke segmen berikutnya setelah jeda yang satu ini, Creative People. Jangan kemana-mana ya, tetap di program kesayangan kamu, Zona Healing Malam. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Kinanti Fitrotul dari Cirebon, Jawa Barat. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Menuju Milvi, where your expression lives. Oke, Creative People, kita lanjut ya. Di pembahasan kali ini, aku bakalan bahas tentang kebaikan yang selalu berbuah. Kebaikan itu sering kita anggap sepele. Orang tuh berpikir kalau misalkan mereka baik nih, pasti balasannya harus berupa kaya, sukses, punya banyak barang, punya banyak uang. Padahal buah kebaikan bisa hadir dalam banyak bentuk yang lebih berharga dan gak terduga. Contoh kecilnya tuh mungkin kamu sering nolong orang tanpa pamrih, ikhlas menolong. Kamu gak pernah berharap balasan akan suatu hal kebaikan yang udah kamu lakuin. Lalu suatu hari ketika kamu nih, Creative People, lagi dalam keadaan sulit, tiba-tiba ada orang yang gak kamu kenal bantuin kamu tanpa alasan. Atau kamu lagi di titik terendah nih, tiba-tiba ada teman lama yang datang, ajak kamu ngobrol, bikin kamu semangat lagi. Itu bukan suatu hal yang kebetulan, Creative People. Itu adalah buah dari benih kebaikan yang pernah kamu tabur. Creative People, kadang kita memang butuh waktu untuk melihat hasilnya, tapi kalian itu harus percaya, gak ada kebaikan yang sia-sia. Semesta itu benar-benar selalu menghitungnya, dan kebaikan akan kembali lagi pada orang yang menaburnya. Meskipun bentuknya mungkin berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Aku ada sedikit cerita nih, Creative People, karena kita lagi ngomongin soal kebaikan yang selalu berbuah. Aku jadi teringat pada saat masa sekolah. Pada waktu itu sekolah aku lagi kemah di Buper. Nah, waktu itu tiba-tiba hujan besar, dan adik kelas aku tuh banyak yang ke tenda UKS lah. Kalau di sekolah tuh pakai tenda yang besar itu loh, tenda pleton. Nah, di kelas aku tuh semuanya pada berteduh di tenda pleton. Soalnya hampir semua tenda tuh kebocoran saking besarnya hujan pada saat itu. Singkat cerita, para PMR di sana tuh pastinya sibuk kan ngurusin semua di kelas aku itu, termasuk aku. Aku nggak pilih-pilih buat nolongin siapa dulu pada waktu itu. Tapi ya emang cuma ada dia yang ada di depan mata aku. Sebutlah dia itu Nisa. Nisa tuh menggigil gitu. Udah pakai jaket, selimut berlapis-lapis segala macam, tapi dia tetap menggigil. Akhirnya aku inisiatif buat meluk dia. Aku nggak nyangka loh dia tahu kalau aku yang peluk dia pada waktu itu. Padahal mata dia tertutup karena udah saking lemesnya, duduk lemas gitu, matanya tertutup. Singkat cerita, selesailah itu perkemahan. Waktu di sekolah dia kan tahu aku yang peluk dia. Dia benar-benar ngebalas kebaikan aku yang cuma peluk dia. Sepele kan? Tapi dia benar-benar kasih aku perhatian. Dia kasih gift kecil ke aku. Ya memang sederhana, tapi aku ngerasa dihargai. Hal kecil yang aku lakukan itu benar-benar dia balas, mungkin berkali-kali lipat. Karena aku ngerasa yang aku lakuin itu sepele, tapi ternyata buat dia itu suatu hal yang besar banget, yang membantu dia pada saat waktu itu. Mungkin itu benar-benar jadi
bukan motivasi ya sih, tapi lebih ke apa ya? Lebih ke mengingatkan kalian sih creative people bahwa ya jangan takut kalau kebaikan kita tuh nggak terbalaskan. Bahkan hal kecil yang aku lakukan hanya memeluk orang itu saja, dia balas aku dengan berkali-kali lipat. Tapi intinya kita harus ikhlas agar kita tidak terlalu berekspektasi atas apa yang kita lakukan. Oke, creative people? Selanjutnya kita bakalan bahas luka yang mungkin kita tinggalkan untuk orang lain dan pastinya itu akan ada hukum alamnya. Setelah jeda yang satu ini ya creative people, tetap di program kesayangan kamu, Zona Healing Malam. This is Zona Healing Malam on Millennials Radio. Millennials Radio, be creative, be you. Menuju Milvi, where youth's expression lives. Hai creative people, balik lagi bersama aku, Kinan, di Zona Healing Malam. Dari tadi kita udah ngomongin soal kebaikan, dan kebaikan. Tanpa kita sadari, terkadang kita pun melakukan suatu hal yang mungkin bisa kita sebut itu adalah suatu keburukan atau kesalahan. Karena ya yang namanya juga manusia ya, pasti ada plus minusnya ya creative people. Untuk sebagian orang, melupakan kebaikan orang lain itu memang susah. Tapi ada juga nih creative people, orang-orang yang susah banget ngelupain keburukan orang lain. Luka yang pernah kita tinggalin atau luka yang pernah kita kasih ke orang lain gak akan benar-benar hilang. Oke lah dia ikhlas. Cuma pastinya kalau misalkan ada suatu hal yang bikin dia flashback ke hal tersebut, dia pasti akan ingat lagi. Pernah gak sih kamu creative people dengar kalimat sederhana tapi entah kenapa itu tuh terngiang terus di kepala? Bisa aja itu ucapan kasar dari seseorang yang kamu kenal atau mungkin ejekan yang dibaluti dengan kata bercanda. Satu kalimat bisa jadi racun yang bisa menghantui orang itu mungkin sampai bertahun-tahun lamanya. Satu sikap dingin yang bisa bikin orang tuh ngerasa dia gak berharga. Satu pengkhianatan yang bisa meninggalkan trauma pada seseorang sampai seumur hidupnya. Luka-luka itu gak akan pernah benar-benar hilang. Dia akan tetap ada dan pastinya semesta akan melakukan cara untuk mempertemukan dia dengan rasa sakit yang sama. Entah itu rasa sakit yang benar-benar sakit banget atau mungkin sebaliknya yang penting terbalaskan untuk menjadi pengingat. Tidak semua keburukan yang kita lakukan itu akan dibayar dengan keburukan yang serupa. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu akan mendapatkan balasan yang serupa. Bisa jadi kamu tuh suatu hari berada di posisi yang sama diperlakukan dengan cara yang dulu pernah kamu lakukan ke orang lain. Jangan sampai ya kalian creative people meremehkan keburukan sekecil apapun. Karena benih duri tetap akan tumbuh jadi duri. Kesalahan kecil bisa jadi besar dan semua itu pasti akan kembali lagi pada kita dengan cara yang adil. Makanya kita harus lebih berhati-hati lagi ya creative people dalam bertutur kata, dalam bersikap maupun pada siapapun itulah. Pokoknya kita harus tetap baik, tetap melakukan kebaikan. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain atau sikap kita menyakiti orang lain. Oke lah, mungkin balasan yang kalian dapat tuh gak nampak atau gak kalian sadari. Kalau kalian menyakiti seseorang yang memang tidak langsung membalas kalian pada saat detik itu, contohnya gini nih. Kamu mengejek seseorang karena dia tuh lama banget nangkap sesuatu. Mungkin kalau bahasa kasarnya itu lemot ya. Kamu ejek dia, it's okay kalau misalkan dia cuma diam dan berdoa pada Yang Maha Kuasa agar kamu mendapat balasan yang sama. Tapi gimana kalau misalkan orang tersebut dendam dan memikirkan hal yang jauh lebih lagi untuk membalasnya pada kamu saat itu juga? Banyak loh kasus-kasusnya. Makanya sebisa mungkin kita harus berhati-hati ya creative people. Karena lebih baik itu menjaga daripada mengobati. Lebih baik berhati-hati daripada memperbaiki. Semoga kita semua terhindarkan dari hal-hal atau pengaruh negatif ya creative people. Agar hidup kita semakin aman, damai, dan nyaman. Kita tuh harus menikmati hidup, apalagi para anak muda, para Gen Z. Zaman sekarang tuh itu harus dinikmati lah. Hidup tuh hanya sekali, nikmatilah dan isilah dengan hal-hal yang positif.
Dan kalau kalian sudah terlanjur melakukan sebuah keburukan atau kesalahan, kalian harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jangan pernah gengsi buat meminta maaf, karena gak ada ruginya juga loh kita minta maaf. Kalau kita salah ya sudah terima, dan jangan lupa meminta maaf. Terkadang amarah seseorang itu reda karena kita minta maaf. Urusan hati dia ikhlas atau enggak itu urusan belakangan. Yang terpenting kita itu sudah meminta maaf pada dia. Oke, creative people. Selanjutnya kita bakal bahas apa ya kira-kira? Malam-malam gini enaknya ngobrol yang lebih dalam lagi gak sih? Apa ya? Nanti kita lanjut lagi ya creative people setelah jeda yang satu ini. This is Zona Healing Malam on Millennials Radio. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Menuju Milvi, where your expression lives. Creative people, terima kasih ya masih setia nemenin aku di Zona Healing Malam. Malam yang tenang, lampu kamar mungkin udah diredupkan, segelas teh hangat atau kopi mungkin ada di meja kalian. Dan kita di sini sama-sama ngobrol tentang kehidupan, tentang hal-hal sering bikin hati kita bertanya-tanya. Malam ini kita bahas sesuatu yang cukup dalam, yaitu tentang semesta selalu menghitung. Pernah gak sih kalian creative people merasa kayak gini? Kapan ya semesta bakal balas kebaikan aku? Atau mungkin pernah juga berpikir, kapan ya keburukan orang lain yang udah nyakitin aku bakal dibalas juga? Aku yakin kebanyakan dari kita pernah berada di titik itu. Titik dimana kita merasa gak adil. Titik dimana kita merasa capek karena kebaikan yang kita kasih gak langsung kembali, atau karena luka yang orang lain buat seolah gak ada ganjarannya. Dan itu wajar banget kok kalau kamu merasa begitu, karena kita hidup di dunia yang serba cepat. Jadi kita terbiasa dengan hal instan. Makanan bisa datang dalam hitungan menit, informasi bisa kita dapatkan dalam hitungan detik, bahkan hiburan bisa diakses hanya dalam satu sentuhan. Jadi ya wajar aja kalau dalam hati kecil kita berharap hal besar seperti balasan dari semesta juga bisa datang dengan cepat. Tapi semesta berbeda. Semesta punya jalannya sendiri. Dia tidak terburu-buru, dia tidak terlambat, dia selalu tepat. Bayangin deh sama kamu creative people. Kamu nanam biji mangga. Hari ini kamu tanam, besoknya kamu datang lagi, terus kecewa karena belum ada buah yang bisa dipetik. Lucu ya. Padahal kan kita semua tahu sebuah pohon butuh waktu. Akar harus tumbuh dulu, batangnya menguat, ranting dan daunnya berkembang. Nah, barulah suatu hari nanti pohon itu menghadiahkan buah yang manis. Begitu pula dengan kebaikan. Apa yang kamu tanam hari ini gak langsung berbuah, tapi setiap senyuman, setiap niat tulus, setiap uluran tangan kecil, semua itu jadi benih yang sedang bekerja dalam diam. Kita mungkin gak bisa lihat pertumbuhannya sekarang, tapi suatu hari tanpa sadari hidup kita akan dipenuhi buah-buah manis dari semua yang pernah kita tanam. Nah, creative people, coba bayangin kalau semuanya instan. Kamu berbuat salah sedikit, langsung detik itu juga dibalas. Kamu hilap sesaat, langsung semesta kasih hukuman saat itu juga. Hidup pasti jadi menakutkan banget kan? Gak ada ruang buat kita memperbaiki diri, gak ada kesempatan buat kita belajar dari kesalahan. Makanya semesta itu penuh kasih. Dia kasih kita waktu, dia biarkan kita melewati proses, dia biarkan kita jatuh, bangkit, belajar, dan akhirnya tumbuh. Dan ingat ya creative people, bukan cuma kebaikan yang dihitung, keburukan pun begitu juga. Kalau hari ini ada orang yang melukai kamu, mungkin kamu gak lihat konsekuensinya sekarang, tapi percayalah, semua itu tetap tercatat. Semesta gak tidur, semesta gak akan pernah abai. Akan ada waktunya setiap hal kembali ke asalnya. Jadi, tugas kita sebenarnya sederhana, bukan menuntut hasil sekarang, tapi terus menanam.
menanam hal-hal baik sekecil apapun itu. Karena waktu adalah rahasia semesta. Dia tahu kapan saat terbaik untuk mengembalikan semuanya. Jangan pernah berhenti berbuat baik meskipun terasa sia-sia ya. Jangan lelah untuk tetap tulus meski orang lain gak selalu menghargai. Karena kebaikan itu pada akhirnya akan kembali, mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti. Dan kalau suatu hari kamu merasa hidup gak adil, ingatlah mungkin kamu sedang ada di fase menunggu pohonmu tumbuh. Belum waktunya panen, tapi benih itu ada, sedang bekerja dalam diam, sedang mengakar kuat di dalam tanah. Apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita tuai. Kalau kamu menanam cinta, kamu akan menuai cinta. Kalau kamu menanam luka, kamu akan juga menuai luka. Semesta gak akan pernah salah hitung, creative people. Dia hanya menunggu waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk menghadiahkan hasilnya ke kita. Jadi, creative people, yuk kita bijak memilih benih apa yang mau kita tabur, karena pada akhirnya itu yang akan kita panen di perjalanan hidup kita nanti, dan akan berdampak pada kehidupan kita selanjutnya. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Kinanti Fitrotul dari Cirebon, Jawa Barat. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Menuju Milvi, where your expression lives. Wah, creative people, gak kerasa ya kita udah di akhir segmen program Zona Healing Malam hari ini. Creative people, kalau kita menyadari bahwa semesta akan selalu menghitung, kita pastinya akan lebih bijak lagi dalam menanam. Kita jadi lebih hati-hati dalam kata, lebih lembut dalam berucap, bersikap lebih sadar dengan tindakan, karena kita tahu sekecil apapun yang kita tabur, suatu hari nanti pasti akan kembali lagi pada kita. Menanam kebaikan gak harus besar. Satu ucapan terima kasih, satu kali nahan emosi, satu doa untuk orang lain, itu semua benih yang punya kekuatan besar. Jangan pernah remehin hal-hal kecil, karena justru hal yang kecil itulah, tapi sering, konsisten, pasti akan menjadi penentu arah hidup. Dan kalau kita pernah menanam luka, jangan takut. Kita nggak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa memperbaikinya, kita bisa minta maaf, kita bisa belajar memperbaiki sikap, kita bisa memilih untuk belajar jadi orang yang lebih baik lagi. Kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan, ya kapan kita mau mengevaluasi diri? Kayak lagu Hindia ya, evaluasi. Kapan juga kita mau berubah menjadi lebih baik? Karena adanya kesalahan itu membuat kita sadar, ternyata aku harus memperbaiki diri aku karena aku salah dalam segi A, B, C, dan D. Itu juga bentuk benih baru yang kita tabur untuk masa depan kita sendiri. Semesta menghitung, ya pasti, tapi semesta juga memberi kesempatan selama kita masih hidup, masih bisa bernafas, berarti masih ada ruang untuk menanam yang baik. Creative people, jangan pernah anggap keburukanmu itu aman, karena dia juga sama dengan kebaikan sedang dicatat. Jangan takut kalau kebaikanmu enggak dilihat. Jangan khawatir kalau perjuanganmu seolah-olah enggak ada hasil. Dan jangan pernah meremehkan keburukan sekecil apapun itu. Karena sekecil apapun itu, duri akan tetap bisa melukai. Apa yang kita tanam hari ini suatu saat akan kembali lagi kepada kita. Sebelum kita tidur malam ini, coba deh kamu tanya pada diri kamu sendiri, creative people. Apa ya yang aku tanam hari ini? Apakah ini hal yang aku akan tuai besok dan seterusnya? Apa yang ingin aku tanam besok untuk kehidupanku selanjutnya? Semoga kita semua jadi orang-orang yang berani menanam kebaikan ya creative people. Sabar menunggu buahnya, karena ingat semesta akan selalu menghitung dan dia tidak akan pernah salah alamat. This is Zona Healing Malam on Millennials Radio.
Millennials Radio, Be Creative, Be You. Menuju Milvi, where your expression lives. Creative people, hampir 2 jam kita healing bareng di Zona Healing Malam. Terima kasih ya udah nemenin aku malam ini. Buat creative people yang ketinggalan keseruan Zona Healing Malam, cus langsung dengerin di Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Noise, dan YouTube channel Millennials Radio. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di X @millennialsradio_, Instagram @millennialsradioid, YouTube dan TikTok @millennialsradio, dan LinkedIn kita di Millennials Radio. Untuk creative people yang mau mutualan atau sekedar sharing-sharing sama aku juga boleh banget ya di @kinantiaulia_25. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi di program kesayangan kamu, Zona Healing Malam berikutnya. Wait, sebelum bye-bye nih, aku mau ada satu pesan istimewa buat creative people. Buat creative people yang ngerasa kamu pernah berbuat baik, tapi orang lain membalasnya dengan ya jauh dari ekspektasi kamu, dengan kekecewaan maybe. Jangan pernah untuk kecewa atau jangan pernah untuk capek melakukan kebaikan ya, karena kebaikan apapun yang kita perbuat pasti akan kembali lagi kepada kita. Jangan pernah nyesal untuk selalu berbuat baik. Ada orang yang bilang jangan baik-baik nanti dimanfaatin. No. Kamu harus selalu berbuat kebaikan. Kamu harus menebar benih kebaikan. Karena kebaikan akan kembali lagi. Semesta pasti akan membalasnya dengan kebaikan juga. Jadi jangan lelah untuk berbuat baik ya creative people. Aku Kinanti dari Cirebon pamit undur suara. Bye bye creative people. Udah malam nih, saatnya kamu healing dengan lagu-lagu dan berbagai pembahasan yang bikin pikiranmu makin tenang di Zona Healing Malam. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be Creative, Be You. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.